Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semua rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Nurul Labib yang kami hormati, Shahibul Bait Ustaz Musaki yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan ridha dan qudrah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dalam rangka pembukaan pengajian rutin Kitab Fathul Qorib di rumahnya Ustaz Musaki. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kita menuju pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan alumni Nurul Labib yang berbahagia, sebagai pembukaan pengajian rutin Fathul Qorib dari kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, di mana teman-teman alumni masih begitu semangat untuk mencari ilmu untuk urusan dunia dan akhirat. Semoga semangat kita bersama ini bersamaan dengan atau bersama masuk ke dalam hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dikehendaki Allah, menjadi orang yang khairan, bagus, yang sempurna. Sebelum acara pengajian dimulai, ada mungkin barangkali teman-teman ini akan semangat hanya sebagai pembangkit untuk belajar dan belajar ilmu. Ada hadis yang mengatakan man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allahu khairan lahu min umurid dunya sab'ati alafi sanatin. Nahari syamiha walayaliha atau walayali qiyamiha makbulan ghaira mardudin. Ini hanya sekedar pembangkit kita bahwa orang belajar ilmu satu bab yang gunanya agar bisa dimanfaatkan
untuk urusan dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan kepada orang itu khairan, suatu kebaikan atau kebaikan dibanding min umurid dunia, laksana seumur dunia. Walaupun ini tidak merupakan suatu kepastian, min umurid dunia itu di hadisnya adalah sab'ati alafi sanatin, selama 7.000 tahun. Selama ibaratnya 7.000 tahun itu digunakan siangnya berpuasa, malamnya ibadah kepada Allah. Kalau hadisnya itu semuanya ibaratnya makbulan, diterima, ghairu mardudin, tanpa ditolak. Tetapi dibandingkan dengan belajar, itu perumpamaan kehebatannya orang belajar. Satu bab tentang ilmu saja ibaratnya kebaikannya sama dengan selama 7.000 tahun orang beribadah. Walaupun kita tidak perlu sampai masalah pahala, tapi ini sebagai pembangkit kita, semangat kita untuk belajar ilmu yang gunanya untuk dunia dan akhirat. Walaupun kalau kita pikir hanya begini ini saja, begini ini saja, kita baca kitab, kemudian mungkin bahkan ada yang tidak paham atau ada yang paham, tapi paling tidak mungkin dengan niat semangat kita untuk belajar ilmu agama, karena mungkin hanya sekedar keinginan kita untuk belajar itu termasuk sudah menjadi catatan amal baik kita. Amin, Allahumma amin. Untuk itu khusus untuk pribadi saya dan juga kepada teman-teman, mari kita tingkatkan untuk semangat kita belajar dan belajar mencari ilmu, agar kita selalu ada di dalam lindungan Allah, ada di dalam suatu kebaikan baik di dunia dan akhirat. Itu mungkin sekedar sebagai muqaddimah pada pertemuan hari ini, dan ini adalah sebagai pembukaan rutinitas kita yang sudah lama kita tidak melakukan kegiatan, dengan harapan yaitu mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan semangat kita ini, walaupun sudah banyak yang sudah berkeluarga, ini adalah secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini juga bisa meniru kepada orang-orang tuanya untuk belajar dan belajar tentang masalah ilmu, baik itu untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Itulah yang hanya bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah. Maka seterusnya akan saya bacakan sedikit ya. Kalau seingat saya mungkin sampai pada bacaan wala yajuzu lil wakili wakalatan mutlaqan. Saya membaca makna dan nanti akan dilangsungkan, diteruskan oleh Ustadz Zubairi secara penterjemah atau secara luas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu lan ora unang lil wakili maring wong kang dipasrai wakalatan kelawan pasrah mutlakon kang mutlak ora unang ayabi'ah apa arep yento ngedol sapa wakil kalau dipasrahi untuk menjual wayastaria lan tuku sapa wakil bila dia dipasrahi untuk membeli. Kalau kedua-duanya dia sebagai wakil, ya menjual, ya membeli, illa bisalasati syara'ita, angin kelawan telu pira-pira syarat. Ahaduha utawi salah sijine salasati syara'it ayabi'a iku arep yento ngedol sapa wakil ngedole bisa manil misli kelawan rego umum, artinya la bidunihi ora kelawan sakngisore samanil misli wala bi ghabnin fahishin lan ora kelawan rego kang banget kelawan bi ghabnin lan kelawan rugi kang banget wa huwa utawi ghabnin fahish ma iku perkara la yuhtamalu kang ora disepuro apa ma fil ghalibi ing dalem kaprahe. Ini kalau yang dipasrah itu masalah jual dan beli. Jual beli itu karena butuh penjelasan yang banyak, maka ketika orang yang dipasrai atau yang pasrah itu kok pasrahnya secara mutlak, pokoknya saya pasrah sama kamu, jualkan barang saya ini, atau pasrah saya pasrah pada kamu supaya kamu membeli barang. Nah, maka bagi pihak wakil harus melakukan 3 persyaratan dalam melaksanakan tugas sebagai wakil. Pertama, kalau dia menjual harus dengan harga yang umum pada umumnya harga itu. Artinya si wakil tidak boleh menjual kurang daripada harga umum, dan apalagi tidak boleh menjual dengan kerugian yang sangat. Ghabnin fahish artinya suatu kerugian yang menurut umumnya itu tidak ada pemaafan. Ini kalau dalam penjualan kudu dengan harga umum. Nah, kalau dia diwakili membeli, maka
kalau mengusahakan membelinya dengan harga yang tidak umum, harga lebih rendah daripada umum kalau membeli. Jangan sampai dia membeli dengan harga yang di atas umum. Nah, kalau menjual harus paling tidak harus harga umum, tidak boleh mengurangi atau kurang daripada harga umum. Lebih-lebih kalau sampai dianggap ghamnin fahish. Nah, contoh ghamnin fahish itu kalau barang itu menurut umumnya harga 10, kemudian dijual 8, ini dianggap ghamnin fahish. Kalau hanya dijual 9, maka masih diperbolehkan. Itu jika dalam pewakilan secara mutlak. Wasani utawi syarat kang kaping pindho ayakuna iku arep yen to ana samanul misli, apa rega umum, iku naqdan, kontan. Maka fala yabiu mongko ora kena ngedol alwakilu sapa wong kang dipasrahi nasiatan hale tempo. Itu kalau dalam akad wakalah mutlak harus si wakil menjual itu harus menggunakan harga dalam keadaan kontan, dengan arti tidak boleh cara penjualnya ditempokan, dihutangkan, tidak boleh. Wa ingkana qadru samanil misli, wa ingkana lan senajan ono apa dodol tempone iku qadra samanil misli, kira-kira rega umum, iku kira-kira rega umum, walaupun temponya itu menggunakan harga umum, tetap tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkannya itu masalah jatuh temponya. Wasalisu utawi kang kaping telu ayakuna iku arep yen to ana anakdu apa duit iku binagdil balad, tetep kelawan duwike negara. Syarat yang ketiga, uangnya itu harus menggunakan uang negara penjualan. Jadi bukan pakai uang negaranya yang diwakili atau yang mewakili dalam penjualan. Pakai uang apa dalam penjualan, dalam transaksi itu. Falau kana mungko lamun ana fil balad iku tetep ing dalem negara nagdani apa dhuwit loro, ba'a mongko ngedol sapa wakil bil aghlab kelawan kang luwe kaprah minhuma saking nagdani. Nah kalau di negara itu misalnya punya dua mata uang atau ada rupiah misalnya, kalau Indonesia kemudian ada rupiah, maka menjuallah yang paling banyak berlaku dari dua uang itu. Yang biasa berlaku mana? Fa in istawaya mongko lamun padha apa nagdani. Ba'a mongko ngedol sapa wakil bil anfa kelawan kang luwe manfaat. Manfaat lil muwakili maring wong kang pasrah. Kalau dua mata uang itu sama-sama berlakunya, maka wakil harus punya kebijakan mana yang paling bermanfaat uang itu untuk yang mewakilkan. Kalau sama, kedua-duanya sama. Fa inis tawaya mongko lamun podo
Begitu ya. Fa in istawaya mongko lamun padha apa nagdani. Tapi ini padha untuk mewakil. Takhayyara mongko milih sapa wakil. Kalau untuk mewakil itu dianggap sama. Jadi artinya tidak ada yang lebih bermanfaat untuk mewakil, maka wakil boleh memilih mana yang dipilih dari dua uang tadi. Wala yabi'u lan ora kena ngedol sapa wakil bil fulus kelawan duit recehan. Wa in rojat lan senajan payu atau laku. Apa fulus tadi? Rawajan nukut kelawan payune piro-piro welonjo. Piro-piro welonjo. Kalau nukut ini kan uang dari emas atau perak. Nah, di sini kalau itu berupa kerningan atau recehan tidak boleh, meskipun uang itu masih laku tapi dengan atas nama emas dan perak, bukan atas nama uang. Jadi, tapi ini kalau menggunakan apa? Pakai uang emas atau perak. Makanya nukut itu bisa diartikan emas atau perak, uang emas atau perak, atau sesuatu yang dijadikan sebagai muamalah, alat muamalah. Kalau itu diartikan adalah sesuatu yang dijadikan alat muawalah seperti uang kertas dan yang lainnya, maka ya diperbolehkan. Tapi kalau ini uang itu dari emas dan perak, maka syaratnya jangan berupa fulus. Fulus itu bisa dikatakan atau bisa diartikan kan uang yang sudah tidak laku. Cuma lakunya hanya atas nama emasnya dan peraknya. Itu bila dalam muamalah menggunakan uang emas dan perak. Kalau dalam muamalahnya seperti Indonesia itu pakai kertas, maka berarti tidak ada persyaratan wala yabi'u bil fulus. Wala yajuzu lan ora wenang ayabi'a apa arep minta ngedol al wakilu sapa wong kang dipasrahi. Ora kena ngedol be'an kelawan dol mutlakon kang mutlak. Ya, ketika si wakil itu disuruh menjual tapi tanpa adanya qayyid dari muwakil, jadi cara menjualnya pokoknya disuruh menjual begitu saja, maka tidak boleh min nafsihi, maring awak diweni wakil, dijual untuk dirinya sendiri tidak boleh. Wala min waladihi lan ora maring anake. Min ini bisa bermakna lam ya. Wala min waladihi lan ora maring anake wakil as-shaghiri kang cilik. Juga tidak boleh dijual pada anaknya yang masih kecil. Karena nanti akan terjadi ittihadul qabid wal mugbid. Jadi akan satunya yang menerima atau yang memberi dan yang menerima. Itu dalam apa transaksi tidak diperbolehkan ittihadul qabid wal mugbid. Karena kalau anaknya kecil ini kan tentu yang akadnya kan masih orang tua. Walau soroha lan senajan njelasaken
al muwakkilu sapa wong kang pasrah lil wakili maring wong kang dipasrahi fil bai'i ing dalem ngedol minas shahiri maring anake kang cilik kama qalahul mutawalli kaya barang kang dawuh ing al mutawalli sapa Imam Mutawalli khilafan khalinulayani lil Baghawi maring Imam Baghawi kalau Imam Baghawi wal asah utawi kaul kang asah annahu sa'tuhune wakil yabi'u iku kena ngedol sapa wakil li abihi maring bapake ya. Wakil wa in ala lan senajan sak pendhuwur sapa abi walibnihi lan maring anake wakil al balighi kang baligh wa in safala lan senajan sak pengisor sapa ibni catatannya ilam yakun lamun ora ana sapa ibni safihan iku bodho wala majnunan lan ora edan. Kalau tadi walau sorohal muwakilul wakil fi itu menunjukkan ketidakbolehannya walaupun dari pihak muwakil sudah menjelaskan kepada wakil boleh menjual kepada anaknya yang kecil. Tapi menurut asoh boleh, misalnya wakil menjual kepada bapaknya boleh, atau sama mbahnya kepada anaknya yang baligh, atau sampai anaknya, cucunya, dengan catatan anak itu tidak safih, tidak bodoh. Bodoh kalau dalam kata bodoh bukan kok bodoh tidak tahu apa-apa, bodoh artinya karena anak itu suka menghambur-hamburkan harta bendanya. Fa in saraha mongko lamun jelasaken al muwakilu sapa wong kang pasrah bil bai'i kelawan dodol min huma saking mongko lamun jelasaken sapa al muwakilu wong kang pasrah ya. Bil bai'i kelawan dodol min huma saking abi lan ibni al baligh atau ar-rasyid soha mongko sah apa dodole jasman kelawan pasti, jasman kelawan pasti. Tapi kalau dia dari pihak muwakil sudah menjelaskan boleh kamu menjual barang yang saya pasrahkan, kamu jual kepada ayah kamu atau kepada anak kamu, tapi yang pinter, maka sah dalam penjualannya. Wala yukiru lan ora kena ikrar ngakoni al wakilu sapa wong kang dipasrai ala muwakkilihi saking dadi gentine wong kang pasrai wakil, wong kang pasrah wakil, saking dadi gentine wong kang pasrah wakil. Urusan pengakuan maka wakil tidak boleh, tidak sah, karena dia dipasrai supaya mengakui sesuatu kepada yang pasrah, itu tidak diperbolehkan. Walau wakala mongko lamun pasrah sapa wong syakhson ing wong suwiji fi khusumatin ing dalem permusuhan lam yamlik mongko ora miliki al ikrar apa pengakuan alal mewakili ing atase wong kang pasrah, termasuk walal ibro lan ora bebas min dainihi saking
utangi mewakil. Jadi maka kalau ada seseorang pasang pada seseorang lain supaya dia yang menghadapi sedang ada pendakwahan ya. Nah, kemudian itu mengakui atas nama mewakil tidak dibenarkan menurut syariat. Mungkin itu yang saya bisa membacanya. Maka untuk seterusnya kami serahkan pada Ustadz Zubairi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.